Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan saya Pipin Kurnia dengan nomor UKG 20250007559, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 5 tahun 2025. Program Studi Ilmu Pengetahuan Alam di LPTK Universitas Negeri Padang. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SDN 2 Batu Karas dengan materi energi di sekitar kita. Demikian perkenalan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, sudah siap belajar hari ini? Siap. Sekarang silahkan ketua kelasnya untuk memimpin doa terlebih dahulu. Selamat duduk, siap, gerak, duduk belada, mari kita berdoa, dimulai. Sebelum dimulai, Ibu akan cek kehadiran dulu ya. Apakah ada yang tidak hadir? Tidak hadir. Hadir semua. Hadir semua? Hadir. Oke, Ibu mau tanya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke. How are you today? I'm fine. I'm good. I'm wonderful. How about you, Miss?
tidak? Kalau sama kelompok boleh ya, boleh berdiskusi tapi gak boleh bercanda. Oke, nanti ada waktunya. Oke, yang terakhir yaitu apa yang harus kita lakukan ketika ada yang presentasi di depan? Mendengarkan. Oke. Di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang makhluk hidup. Nah, untuk hari ini Ibu ingin bertanya. Sebelum berangkat sekolah tadi sarapan dulu tidak? Sarapan. Ada yang tidak sarapan? Ada siapa cu? Kenapa tidak sarapan? Yang tidak sarapan, gimana sekarang, lapar atau tidak? Tidak, karena jajan ya. Kalau misalkan kita, apa yang akan terjadi kalau kita tidak makan? Pingsan, perut, sakit, muntah, apalagi? Salatri. Kalau lapar ya, bahasa Indonesianya lapar. Iya, kalau kita tidak makan, kita lapar ya. Kita lemes. Terus, apa yang akan terjadi? Oke, sebelumnya, Ibu mau tanya dulu. Tadi kalian berangkat sekolah, naik apa? Ada yang naik sepeda? Ada Al, satu lagi aja naik sepeda. Tapi semuanya bisa naik sepeda enggak? Bisa. Oke, kalau naik sepeda itu sepedanya pedalnya harus di kayu atau enggak? Harus di kayu ya, biar bisa berjalan sepedanya. Kalau misalkan kita berhenti mengayuh sepedanya, gimana nanti? Jatuh. Terus sepedanya lama-lama akan seperti apa? Berhenti atau tidak? Ya, akan berhenti. Terus apa hubungannya, Bu? Tadi supaya sepeda tetap bergerak kita membutuhkan apa? Butuh tenaga untuk kakinya tetap mengayuh. Ya, kan kalau tidak dikayu nanti sepedanya berhenti. Nanti kalau kita udah kita belum makan, harus mengayuh sepeda, lemes. Karena kita lemes, kita berhenti mengayuh, akhirnya sepedanya berhenti, kita jatuh. Nah, tadi kan Ibu sudah bertanya, ada yang makan atau belum? Terus ada yang berangkat ke sekolahnya naik apa? Gimana kalau sepedanya kita berhenti kayu? Kira-kira apa nama kekuatan yang bisa membuat benda bergerak? Kayak manusia tadi. Biar kita bisa berjalan, melakukan aktivitas, kita kan butuh makan. Kira-kira apa nama? Nah, yang kita butuhkan tenaga. Betul, kita butuh tenaga. Dalam pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang energi. Nah, tenaga juga bisa diartikan dengan energi ya. Kalau makan kita butuh tenaga, butuh energi untuk mengayuh sepeda. Oke. Ibu ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama yaitu mengidentifikasi berbagai bentuk energi yang ada di lingkungan sekitar. Yang kedua, mengelompokkan benda-benda di sekitar berdasarkan bentuk energi yang dihasilkan. Yang ketiga, menjelaskan contoh penggunaan energi dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir adalah melakukan pengamatan sederhana energi di lingkungan sekolah melalui kegiatan. Oke, jadi setelah pelajaran ini, Ibu harap kalian dapat memenuhi tujuan pembelajaran ini. Bagaimana jadinya kalau misalkan seharian ini tidak ada listrik? Gimana? Kayak di ruangan ini aja. Gimana kalau nggak ada listrik? Mati lampu. Kalau nggak ada listrik kira-kira apa lagi? Gelap.
listrik. Ini lampu bisa nyala tidak? Tidak. Ini TV bisa menyala tidak? Tidak. Nah, jadi kira-kira kegiatan apa saja yang akan terganggu kayak tadi? Misalkan kita belajar kan pakai TV ini, akan terganggu atau tidak? Terganggu. Misalkan kita mau masak deh, mau masak, terganggu tidak? Kan kita masaknya pakai apa? Gas. Ada yang ya, kalau masak nasi pakai apa? Rice cooker butuh listrik atau tidak? Gimana kalau listriknya mati, kita masih bisa masak? Bisa ya, pakai cara lain. Cuma kalau listriknya mati, kita kan nggak bisa pakai rice cookernya lagi ya. Kita butuh listriknya. Nah, sumber energi itu ada dibagi menjadi dua. Yang pertama sumber energi alami. Nah, kalau alami itu berarti dari alam atau dari mana? Atau dari manusia? Dari alam ya, kita lihat di sini. Sumber energi alam. Sumber energinya berasal dari alam. Contohnya ada apa aja? Coba lihat. Air. Iya, betul. Sumber energi alam. Dari alam itu ada matahari, angin, sama air. Nah, ada kalau tadi ada alami, sekarang ada apa? Sumber energi buatan. Di sini kan namanya buatan ya. Kalau tadi kan sumber energi alam dari alam. Kalau sumber energi buatan itu kira-kira dibuat apa? Betul, Abinaya 100 ya. Berarti energinya itu dibuat. Siapa yang buat? Manusia. Betul. Jadi energi buatan itu adalah energi yang diproduksi manusia untuk kebutuhan sehari-hari. Di antaranya ada apa aja? Ini ada baterai, bahan bakar atau bensin. Iya, energi itu dibuat oleh manusia. Yang pertama, kita akan membahas topik A, energi di sekitar kita. Pernahkah kalian mengalami pemadaman listrik di rumah? Saat itu, benda apa saja yang menjadi tidak bisa berfungsi? Listrik adalah salah satu bentuk energi. Manusia banyak memanfaatkan listrik untuk banyak hal. Energi adalah kemampuan untuk kita melakukan suatu kerja atau usaha. Tapi, tahukah kalian, listrik bukan satu-satunya bentuk energi. Ada banyak bentuk energi yang ada di sekitar kita. Semua energi ini bermanfaat untuk manusia dan makhluk hidup lainnya. Lalu, apa sajakah macam-macam energi itu? Bentuk-bentuk energi. Yang pertama ada energi panas, energi cahaya, energi listrik, energi gerak, energi kimia, dan juga energi bumi. Energi panas. Adanya energi panas membuat manusia bisa menghangatkan tubuhnya, mengeringkan pakaian, mengeringkan makanan seperti ikan, garam, dan juga kerupuk. Selain itu, energi panas bisa dipakai untuk memasak. Contoh benda yang menghasilkan energi panas yang pertama ada api, ada rice cooker, dan juga ada setrika. Selanjutnya ada energi cahaya. Energi cahaya adalah energi yang dipancarkan oleh sumber cahaya. Energi cahaya menyebabkan tempat gelap menjadi terang. Contohnya ada matahari dan juga senter. Selanjutnya ada energi listrik. Energi listrik sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Energi listrik digunakan untuk menyalakan berbagai macam alat elektronik. Contohnya ada lampu, TV, komputer, radio, dan juga kulkas. Energi gerak. Energi gerak adalah energi yang dimiliki oleh benda yang bergerak. Energi gerak disebut juga energi kinetik. Contoh alat yang menghasilkan energi gerak yaitu seperti bor listrik, kipas angin, blender, dan kincir angin. Energi kimia. Energi kimia adalah energi yang
tersimpan dalam bahan-bahan tertentu yang dilepaskan melalui reaksi kimia. Energi kimia banyak terdapat pada bahan makanan dan bahan bakar. Contoh energi kimia adalah makanan yang biasa kita makan sehari-hari. Selain itu, contoh bahan bakar seperti bensin, solar, minyak tanah, kayu bakar, dan lain sebagainya. Kemudian ada energi bumi. Energi bumi adalah energi yang dikeluarkan oleh benda-benda yang mengeluarkan bunyi. Contoh energi bumi termasuk suara manusia saat berbicara atau bernyanyi. Di video yang sudah kalian tonton, kan ada yang mencatat ya. Sudah mencatat, terima kasih kalian sudah mencatat. Sudah memperhatikan dengan baik, sudah mencatat. Energi matahari. Matahari adalah sumbernya yang paling utama ya di bumi. Karena energi matahari ini dibutuhkan oleh siapa aja? Tumbuhan, hewan, manusia. Lanjut energi panas. Contohnya ini apa ini? Oh ya, penggunaan energi panas dalam kehidupan sehari-hari itu contohnya adalah ini untuk memasak. Ya. Untuk memasak, bisa untuk masak air panas, untuk masak makanan. Terus ada energi cahaya, lampu, lilin. Energi bunyi tadi benar ya, dari sound system, dari TV. Terus ini gitar. Tapi sebelum kesini udah pusing belum? Ibu lihat kalian sudah ada yang pusing. Aduh, sudah ada yang menguap. Nah, ibu kita ice breaking dulu deh. Tepuk 5, 1, 2, 3, 4, 5. Masih ingat? Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Gak apa-apa. Tepuk 5. Oke, dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Kalau misalkan A tangannya diangkat 1, kalau B tangan 2, kalau C jadi 3, kalau D 4. Energi panas dari matahari dapat dimanfaatkan untuk apa? A. Mengeringkan pakaian. B. Menghidupkan televisi. 3. C. Membunyikan bel. D. Menggerakkan sepeda. A, B, C, D. Wah, ini sama tangannya semua. Jawabannya apa ya? Jawabannya A. Nah, untuk kelompoknya ibu bagi 5 orang ya. Ini berarti kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah, ini yang pertama. Di sini kalian harus menghubungkan gambar di bawah ini dengan bentuk energi yang sesuai. Misalkan di sini ada gambar api unggun, berarti energi apa? Listrik, panas, gerak, bunyi, cahaya, atau kimia. Nah, nanti kalian diskusikan dengan kelompok, tinggal ditarik garis. Kelompok 1 silakan maju ke depan. Kelompok 2 perwakilannya, yuk. Kelompok 3. Kelompok 4. Ya, langsung digunting. Ini kelompok 2. Kasih nama di sininya, kelompok 2. Ya, ditulis kelompok 2. Kelompok 3 juga kasih nama di lembar kerjanya. Di atas di sini. Kelompok 3. Ya. Kalau ada yang tidak paham, boleh ditanyakan ya.
Tempel aja, ditumpuk aja nggak apa-apa ya, ditumpuk. Kalau misalkan tidak cukup, ditumpuk aja. Boleh ditumpuk. Itu ada berapa? Ada 6. Boleh ditumpuk ya, kalau tidak cukup. Ada yang menempel. Kita lanjut. Nah, sekarang presentasi. Presentasinya seperti apa? Nah, coba diperhatikan dulu ke depan. Nanti yang lainnya boleh mengajukan pertanyaan, atau menanggapi. Silakan kelompok 1. Kelompok 1, silakan maju ke depan. Yang lain perhatikan ya. Assalamualaikum, salam. Dari kelompok berapa? Kan mempresentasikan hasil diskusi. Silahkan lanjut. Energi yang termasuk energi cahaya itu coba lihat. Ada apa aja? Yang keras, coba yang lainnya. Rambut, lanjut. Selanjutnya, yang keras aja. Api, kompor. Oke, lanjut, Haikal. Ya, oke. Yang ini sudah, satu lagi. Nah, yang di sini boleh dibacakan bareng-bareng berdua. Yang ini saja, misalkan yang api unggun. Apa termasuknya di sini? Jadi api unggun itu termasuk energi. Oke. Ada yang mau ditanyakan tidak? Nah, kita lanjutkan dulu ya. Terima kasih. Silakan duduk. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan. Ibu jelaskan sedikit tadi ya. Jadi ada kincir angin. Kincir angin itu tadi apa? Menghasilkan apa? Bergerak dulu. Setelah bergerak nanti dia menghasilkan energi angin bisa. Setelah angin, nah ada dia berubah juga jadi listrik. Oke, terima kasih untuk kelompok 1 dan 4 sudah melakukan presentasi dengan baik dan berdiskusi dengan baik. Nah, sekarang kita lihat ke depan. Nah, sumber energi yang digunakan pada jam tangan. Siapa yang mau cung? Nah, duluan kelompok ini maju, silakan jawab. Ayo, satu orang. Boleh perwakilannya. Ayo silakan. Boleh diskusi. Atau kelompok lain. Tenang. Setelah ini masih ada. Oke, tepuk tangan. Jadi tadi kita sudah belajar ya bermacam-macam. Mulai dari sumber energi, macam-macam energi, terus
manfaatnya, cara agar berhemat. Nah, semuanya sudah melakukan presentasi. Ibu ingin sekarang kalian mengerjakan soal evaluasi. Nanti dikerjakan sendiri-sendiri ya. Nah, untuk mengukur pemahaman kalian. Ada 5 soal. Nah, boleh dijawab langsung di situ. Ibu kasih waktu 5 menit. 2 menit, 2 menit. Terus nih, nih belakang. Lanjut, Ibu ingin kalian menyimpulkan apa saja yang sudah kita pelajari hari ini. Sumber energi ada apa aja? Kita sudah belajar apa aja? Ayo. Ini apa? Oke, terus sumber energi tadi apa aja? Energi panas, energi cahaya, energi gerak, energi kimia. Ya, sumbernya ada dua, ada alami dan buah tangan. Yang di situ. Apa tadi kita sudah belajar apa? Energi panas, energi cahaya, energi listrik, energi gerak, energi kimia, energi bunyi. Oke, ini cara memanfaatkan energi, menghemat energi tadi caranya gimana? Kalau lampu dimatikan. Oke, terima kasih. Nah, karena kalian sudah belajar dengan baik, nah, ingin bertanya, gimana perasaan kalian hari ini? Apakah kalau misalkan kalian senang, angkat tangannya seperti ini. Kalau misalkan, nggak seru bu, nggak senang, gimana? Gimana perasaan kalian hari ini? Coba diangkat. Oke, itu juga senang dengan kalian. Oke. Jadi tadi kita sudah belajar tentang sumber energi, macam-macamnya, cara menghemat, manfaatnya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan lebih membahas lagi materi tentang topik 2, yaitu sumber energi di sekitar kita. Jadi nanti dipersiapkan ya. Sekarang Ibu ingin ketua kelas lagi untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucap hamdalah. Sebelum kita pulang, mari kita mengucapkan hamdalah bersama-sama.